Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam kalian sehat walafiat. Jadi pagi hari ini ya kan aku lagi ngantar orang tua untuk ambil vaksin. Di Indonesia, di Malaysia sama lagi gencar-gencarnya memaksin rakyatnya. Bedanya kalau di Indonesia mungkin ya kayak biasa, masalah vaksin ini ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ya kan? Di mana-mana juga sama, di Indonesia ataupun di Malaysia sama aja. Tapi yang terlihat pagi ini orang Malaysia ini kayak antusias sama vaksin. Lebih banyak yang berminat lah sama vaksin ini. Soalnya kasus coronanya juga agak meningkat di sini. Jadi agak banyak lah kalau kita tengok ya, sampai ngantri-ngantri orang mau ngambil ya. Jadi kalau kita tengok sampai ngantri-ngantri pakai apa, kemah gitu kan. Jadi di sini yang dikhususkan untuk orang-orang tua dulu 50 tahun ke atas yang dapat. Kalau yang masih di bawah 30 tahun 40 tahun ke bawah masih belum dapat belum dapat jatah vaksin lah, soalnya stok vaksinnya agak kurang. Nah, ini Cina, India, Melayu, semuanya ngantri untuk mendapatkan vaksin. Ramai ini guys, ramai ini ya. Yang nggak disuntik nggak bisa keluar, nunggu di dalam mobil aja. Mobil nggak berhenti masuk ya. Kalau kita tengok nih parkiran nih penuh, berarti di sini rakyatnya agak hampir 90% atau 95% antusias lah sama vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah lah. Jadi biasalah kalau ada yang nggak setuju sama vaksin, ada yang setuju. Ya namanya juga badan masing-masing ya kan, badan saya, badan kamu gitu kan. Itu nggak perlu disalahkan. Yang nggak mau vaksin ya terserah, yang vaksin ya terserah gitu aja kan. Ibaratnya orang dia yang punya badan, dia yang ngerasain gitu, kesadaran aja siapa yang mau atau enggak gitu. Tapi ditengok dari gayanya ini, waduh penuh nih, ini rame nih, ngantri nih. Ini orang tua nggak tahu nunggu berapa lama nih, Bu. Nunggu lama kayaknya nih di mobil nih. Belum dicucuk-cucuk nih sampai sekarang. Wah, tengok nih ya. Rame. Sangat rame nih yang divaksin nih. Dijaga sama rela ya kan. Rela nih kalau di Indonesia Satpol PP mungkin ya kan. Nggak tahu juga sih ya, Pak. Tapi kayak gitulah, suka jaga-jaga gitu, berarti Satpol PP lah. Dia bukan polisi, bukan tentara, tapi ini bajunya kayak gitu. Itu tuh yang kuning aja. Itu kayaknya kalau di Indonesia Satpol PP mengamankan setiap majelis gitu. Itu sebelum divaksin, sebelum masuk harus tulis nama, cek suhu badan, atau scan QR untuk pendataan orang yang masuk dan orang yang keluar gitu mungkin. Jadi gitulah sahabat sekalian, vaksin sudah disebarkan ke semua rakyat dan semua negara. Kita tahu sendiri vaksin ada yang dari Cina, ada yang dari Australia, ada yang dari UK, ada yang dari negara-negara lain. Ada Sinovac, AstraZeneca, entah apa-apalah namanya, banyak. Yang merasa masih was-was tentang vaksin, itu hak kita sendiri ya. Kalau kita masih was-was, kita masih ragu, kita masih ya nggak mau mengambil, ya nggak ada masalah ya. Saya pribadi belum ngambil juga, belum ngambil vaksin juga. Jadi nggak ada masalah untuk kita masih lagi belum bisa menerima atau gimana, atau nanti dulu atau gimana gitu, nggak ada masalah karena ini nggak paksaan.
Masalah hukum atau apanya ulama kita udah bahas ya kan. Ulama kan ada di Indonesia, ada ulama, di sini pun ada ulama juga. Jadi mereka udah bahas. Kalau iya pun ada hal-hal yang kita anggap itu tidak baik atau haram sekalipun, insya Allah atasan udah nanggung itu semua, nanggung di dunia atau nanggung di akhirat. Jadi intinya sahabat sekalian gitulah ya, hari ini agendanya kita coba lihat keadaan orang yang divaksin di negara Malaysia ini. Ini pakai baju Malaysia juga nih, orang Indonesia tapi apa ya, Malindo, Malaysia Indonesia gitu. Inilah keadaannya. Sekali lagi, bagi kawan-kawan yang udah divaksin, sahabat-sahabat, maci-maci, paci-paci, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah divaksin, baik itu di Indonesia ataupun di Malaysia, saya pribadi mengucapkan ya mudah-mudahan Allah jaga kesehatan bapak-bapak, ibu-ibu semua, paci-maci-maci. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, paci-maci semuanya sudah mengambil ikhtiar untuk menjaga kesehatan paci-maci, bapak ibu semua. Yang belum mengambil vaksin atau masih berpikir atau masih was-was, itu hak Anda untuk badan Anda, untuk badan kita sendiri. Kita masih was-was, kita masih ragu, atau kita belum mau, nanti dulu atau apa, itu hak kita, terserah. Nggak ada paksaan di sini untuk maksa kita harus dicucuk berkali-kali gitu, nggak ada paksaan sama sekali. Itu hak kita. Silahkan berpikir, silahkan mencari tahu sekalipun silahkan, atau nggak mau ya silahkan juga, nggak ada masalah. Atau mau ikhtiar cara lain dengan minum madu atau apa, alhamdulillah semua itu ikhtiar untuk kita menjaga tubuh badan kita, dengan catatan kita tidak menyalahkan ikhtiar orang lain gitu kan. Ikhtiar kan nggak sama tuh, ikhtiar masing-masing. Jadi yang vaksin sudah diam-diam aja vaksin, alhamdulillah udah ikhtiar. Yang nggak mau vaksin pun ya cari ikhtiar lain, ya diam-diam aja, nggak usah ngotot-ngotot juga, nggak usah nyalah-nyalahkan. Jadi kita ini nggak boleh sombong, nggak boleh takabur dengan pendirian kita, nggak boleh takabur dengan keimanan kita sekalipun, kita nggak boleh takabur. Apa itu corona? Nggak ada itu corona. Semuanya dari Allah. Ini namanya memang semuanya dari Allah ya kan. Tapi kita nggak boleh takabur dalam beriman. Dalam kita amal soleh ini kita nggak boleh takabur. Kalau kita yakin pada Allah ya udah, nggak perlu kita merendahkan sesuatu yang kadang-kadang orang menganggap perkara itu luar biasa, terus kita mentang-mentang kita imannya kuat ya kan, terus kita jadi merendahkan sesuatu itu. Nggak boleh gitu. Jadi kalau kena muka sendiri baru kita sadar ya kan, jangan sampai terkena muka sendiri gitu. Oke, itu aja sahabat sekalian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala angkat Covid ini memang ada ya, nyatanya udah ada sekarang. Ada yang mengatakan buatan manusia atau apalah, konspirasi dan lain sebagainya, terserah. Yang penting memang ada, udah sekarang ini ada ya kan. Artinya ini pakai gini-gini berarti kan ada. Memang ada Covid. Nggak tahu dari mana atau asal usulnya atau bagaimana terjadinya, itu bukan urusan kita. Alhasil memang Covid itu sudah ada. Baik buruknya, hikmahnya, semuanya Allah yang tahu. Ya Allah yang tahu. Jadi diri kita sekarang adalah tetap menjadi orang baik, tetap menjaga amal soleh. Apapun keadaan kita sekarang, umat Islam tetap satu tujuan. Tujuannya adalah beramal soleh, beribadah kepada Allah, baik sesama kita orang Islam dan sesama manusia, bahkan binatang sekalipun. Kita berakhlak yang baik sampai kita mati, itu aja. Mati dalam keadaan baik, terus istiqomah insya Allah. Oke, itu aja sahabat sekalian. Kita doakan semoga orang yang terkena Covid ini Allah angkat penyakitnya biar sembuh semula, sehat semula ya kan. Yang masih sehat, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari penyakit apapun termasuk Covid ini. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.